Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat assembly dan juga galian dan timbunan, dan juga penampilan mengemudinya atau drive. Jadi pada langkah pertama untuk menampilkan galian timbunan, kita sebenarnya bisa menampilkan galian timbunan itu di profil trase kita, profil AV yang telah kita buat kemarin. Jadi caranya itu tinggal klik profil kita, kemudian kita ke profile view properties, lalu pada bagian heads ini kita bisa tambahkan untuk cut area dan juga fill area. Jadi pastikan pada upper boundary-nya itu profilnya itu masuk ke kontur dan juga ke trase AV. Maksud saya ke profil AV yang telah kita buat. Oke, lalu kita bisa apply dan juga oke. Oke, jadi di sini tertampil galian kita yang ditandakan dengan arsiran merah, dan juga ada timbunan kita yang ditandakan dengan garis arsiran berwarna hijau. Namun apabila kita ingin menampilkan potongan dari setiap stationing jalan dan dimana saja terjadi galian dan timbunan, kita harus membuat assembly terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membuat assembly. Jadi caranya itu cukup mudah. Kita tinggal membuat ini assembly, create assembly. Kemudian penamaannya ini kita bisa jadikan assembly trase 1 mungkin, atau assembly trase saja. Kemudian pada assembly type-nya ini kita sesuaikan kembali dengan jalan yang akan kita rancang. Jadi pada jalan ini saya menggunakan undivided crown road karena jalan saya ini termasuk jalan yang tak terbagi. Kemudian assembly style-nya, dan ini kita biarkan. Lalu kita bisa klik OK dan kita bisa tempatkan pada daerah sembarang. Namun di sini saya telah menyiapkan kotaknya, jadi kita taruh di sini saja. Oke, jadi di sini telah terbuat. Oke, jadi selanjutnya kita bisa menggambar dari assembly ini dengan cara kita cari di toolbar kita. Ini tool space, di sebelahnya tool space ini ada tool palettes. Nah, di sini kita akan assign semua yang akan kita perlukan pada jalan kita. Jadi di sini saya akan mengassign dulu jalurnya, yang dimana jalur yang saya gunakan ini saya akan menggunakan lane super elevation AOR. Kita klik. Oke, jadi pada properties di sini kita yang perlu kita ubah itu, yang perlu kita perhatikan merupakan pertama sisi side-nya. Ini penting karena kita akan mengassign berdasarkan side mana yang kita pilih. Misalnya ini right, berarti kita akan mengassign di sisi kanan. Kemudian ada lebar lajurnya. Di sini sudah sesuai 3,6 sesuai desain saya. Default slope-nya juga sudah sesuai. Lalu yang penting lagi adalah use super elevation ini apabila kita menaruh dengan none, artinya super elevasi pada alignment horizontal yang telah kita buat tadi tidak akan terpakai. Sehingga di sini kita harus memakai right lane inside, karena saya akan membuat lajur pertama dulu. Jadi di sini kita assign pada sisi sebelah kanannya. Oke, kemudian saya juga akan mengassign lajur yang kedua. Jadi pada use elevation ini harus kita ganti menjadi right lane outside. Kemudian di sini kita tempatkan pada titik lingkaran yang paling atas. Oke, kemudian saya akan mengassign juga yang sebelah kiri. Caranya di sini harus kita perhatikan lagi sisi mana yang akan kita assign, karena sebelah kiri kita akan ubah jadi left. Selanjutnya ada super elevation ini kita akan ganti menjadi left lane inside, dan ya enter. Lalu kita assign lagi. Lalu hal yang sama dilakukan dengan mengganti use super elevation menjadi left lane outside dan menempatkannya di titik paling atas ini. Oke, selanjutnya kita akan mengassign bahunya.
Oke, jadi di sini saya menggunakan shoulder extend all. Lalu yang perlu kita ubah di sini adalah ini sisinya juga perlu kita ubah, dan juga lebar bahu, dan juga user elevation-nya ini. Jadi berdasarkan kriteria desain yang telah kita buat, jadi lebar bahu luarnya itu merupakan 2 meter, lalu super elevasi bahunya itu merupakan 6 meter. Maksud saya 6%. Jadi di sini kita akan merubah ini menjadi 2 meter. Lalu pada shoulder slope-nya ini kita akan ubah menjadi 6. Oke, lalu super elevation ini juga kita perlu ganti. Jadi karena ini sisi kiri yang akan kita assign pertama, maka dari itu kita akan memakai left outside shoulder. Kita tempatkan di lingkaran yang paling atas lagi. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang serupa dengan sisi kanan. Ini kita ganti menjadi right outside shoulder. Oke, selanjutnya kita akan mendesain daylight-nya. Jadi pada daylight kita bisa assign di sini di daylight. Oke, jadi daylight ini berfungsi untuk menggambarkan kemiringan tanah di sisi kiri dan juga di sisi kanan jalan. Jadi daylight yang akan saya gunakan ini merupakan daylight general. Jadi semua parameter-parameter ini akan saya tidak ubah, akan saya gunakan default dari Civil 3D langsung. Jadi yang perlu kita perhatikan hanyalah side-nya saja, yang dimana ini side right. Jadi kita akan pasang di sisi kanan juga. Kita pasangnya di lingkaran yang paling ujung. Lalu kita ubah lagi ke left. Oke, jadi assembly-nya telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat koridor. Jadi setelah meng-assign daylight, maka dari itu penampang melintang kita sudah jadi, dan selanjutnya kita akan memasang penampang melintang ini ke trase kita. Dan caranya itu kita harus membuat koridor terlebih dahulu. Ini bisa kita close saja ya. Ini close dan ini close. Oke, enter. Maka dari itu kita akan lanjut membuat koridornya. Oke, cara membuat koridor ini adalah dengan mengklik tools koridor, lalu ini koridor. Oke, selanjutnya koridor untuk namanya bisa kita ganti menjadi koridor 1. Jadi untuk alignment-nya ini kita bisa acukan ke trase 1, lalu profilnya kita acukan ke AV, lalu assembly-nya kita gunakan assembly trase. Jadi target surface-nya ini kita gunakan contour, lalu setelah itu kita klik OK. Selanjutnya ini kita klik OK lagi, dan ini kita klik rebuild the corridor. Oke, jadi koridornya telah kita buat. Selanjutnya di sini kita akan membuat sample line. Oke, jadi sample line ini berguna untuk agar kita bisa menampilkan penampang melintang kita di setiap stationing jalan. Jadi caranya itu kita bisa klik itu sample lines, kemudian kita bisa enter. Lalu ini kita acukan kepada trase 1, kita klik OK. Lalu ini juga kita bisa untuk namanya kita biarkan saja. Lalu ini bisa kita klik OK. Oke, jadi pada sample line tools ini kita bisa melihat sample line creation methods-nya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan add a station. Jadi di sini kita akan memilih station yang akan kita pakai untuk menampilkan penampang melintangnya. Dan ini juga bisa dengan menggunakan by range of station, yang dimana ini yang akan saya gunakan. Oke, kemudian left swath dan right swath-nya ini kita biarkan saja sesuai lebarnya. Kemudian untuk sampling increment-nya yang akan saya ganti. Jadi ini bisa disesuaikan lagi dengan desain. Misalnya di sini akan saya gunakan 100, kemudian ini 50, dan juga long spirals-nya 50. Jadi di sini juga kita bisa menampilkan penampang melintang. Jadi di sini pada titik awal ini bisa kita true, lalu titik akhir, dan ini juga kita bisa tampilkan pada titik-titik penting pada alignment horizontal kita. Ini bisa kita klik true, dan ini juga true, lalu OK.
Lalu setelah itu langsung saja kita tekan enter. Oke, jadi selanjutnya kita bisa menggunakan section views. Jadi section view ini berguna untuk menampilkan penampang melintang pada stationing yang tadi telah kita gunakan ya. Yang tadi saya gunakan kan by range of station. Jadi di sini kita bisa klik section views, kemudian kita create multiple views. Jadi untuk parameter pada section views ini sebenarnya bisa kita biarkan saja, yang penting alignmentnya masih terasa satu yang kita gunakan, dan juga sampel lainnya yang tadi telah kita buat. So kita bisa create section views. Lalu ini selanjutnya bisa kita klik pada daerah sembarang. Jadi berikut adalah tampilan penampang melintang pada setiap stationing yang ada. Jadi misalnya ini pada stationing 0, titik awal, kemudian ini ada juga di titik 400, kemudian juga ada di titik 1,143 km, kemudian ada pada titik akhir. Kemudian kita juga bisa menampilkan galian dan timbunannya pada section views penampang melintang ini dengan cara pertama kita harus membuat surface pada koridor kita. Jadi kita bisa klik dulu koridor kita, kemudian koridor surface. Oke, jadi di sini pada bagian yang sebelah kiri ini, create corridor surface ini bisa kita klik, kemudian kita klik lagi tanda tambahnya. Kemudian pada edge break line ini kita bisa centang. Lalu di boundaries ini kita bisa klik kanan, kemudian add automatically kita cari daylight, sehingga daylight yang telah kita buat di penampang melintang tadi bisa di-assign pada corridor surface. Lalu kita klik OK. Maka dari itu, surface pada koridor telah kita buat. Selanjutnya, kita bisa buat surface baru dengan cara di tab tool space ini kita cari surface, lalu kita klik tanda tambahnya. Maksud saya klik kanan, create surface. Lalu pada bagian nama kita bisa ganti menjadi contour 2. Kemudian pada style ini yang akan kita ubah. Jadi style-nya kita akan ganti menjadi 1 dan 5 by design. Oke. Lalu ini kita oke. Selanjutnya, jadi pada surface ini telah terlihat kontur 1 dan kontur 2. Kontur 2 ini yang kita buat tadi. Lalu kita bisa cari klik tambah lagi, lalu definition. Kemudian pada definition pertama kita cari edits, kita klik kanan. Lalu di sini kita paste surface. Jadi di sini kita ajukan pada kontur pertama yang telah kita buat. Lalu oke. Lalu kita bisa cari boundaries, kita klik kanan, kita add. Namanya kita biarkan, type-nya yang kita ganti yaitu menjadi hide. Oke. Jadi caranya untuk nge-select surface-nya kita bisa lakukan dengan command S, enter, lalu enter. Kemudian di sini kita akan memilih surface pada koridor 1, lalu oke. Oke, maka dari itu surface baru telah kita definisikan lagi. Selanjutnya pada kontur 1 yang pertama kita buat, di sini bisa kita klik kanan, kita cari surface property, dan kemudian pada surface style ini kita bisa hide, misalnya ini dengan no display, lalu kita apply. Oke, sehingga kontur yang tertampil hanyalah kontur dari kontur yang baru kita buat tadi. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat sampel line lagi. Jadi agar tidak membingungkan, sampel line sebelumnya akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi caranya itu kita bisa cari pada tool space, kita cari alignment, kemudian kita cari center line alignments, trace, kemudian di sini ada sampel line groups. Jadi pada SL collection ini bisa kita hapus dengan cara klik kanan, delete. Yes. Oke, sehingga tampilan penampang melintang sebelumnya akan terhapus juga. Jadi selanjutnya di sini kita akan buat sampel line baru. Kita klik sample lines. Kemudian di sini kita klik enter. Ini sesuaikan dengan cara yang seperti tadi. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah style ini bukan existing ground, melainkan kita harus ganti menjadi finish ground. Oke. Ini juga finish ground.
dan yang ini juga finish ground. Lalu kita bisa oke. Lalu di sini juga kita bisa lakukan dengan cara yang sama, yaitu by range of station. Jadi yang perlu diubah adalah pada sampling increments-nya kita akan ubah menjadi 100 semua. Lalu pada additional sample control-nya juga bisa di sini saya akan menampilkan pada awal dan akhirnya saja. Kemudian pada ini di sini saya false. Sebelumnya ini juga bisa kalian sesuaikan pada keinginan kalian. Lalu bisa kita klik OK. Selanjutnya bisa kita klik Enter. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan compute material dengan cara analyze. Lalu compute material. Di sini kita gunakan dengan trase 1 dan sampel line yang baru. Oke. Oke, jadi pada bagian EG dan datum ini kita bisa ubah. Jadi dari EG ini kita gunakan kontur. Ini kontur ini maksudnya kontur pertama, kontur 1. Jadi dan pada datum kita gunakan koridor. Kita bisa oke. Dan selanjutnya kita bisa menampilkan tampilan penampang melintang. Caranya itu sama, kita ubah dulu menjadi home. Lalu section views, create multiple views. Lalu di sini alignment pastikan trase 1 dan juga sample line group kita pastikan SL collection yang baru. Kemudian pada section view table-nya di sini kita bisa add. Oke, lalu kita bisa create section views. Kita klik pada daerah sembarang. Oke, jadi di sini telah terlihat. Sorry, di sini agak numpuk, mungkin saya pindah dulu. Oke, jadi di sini terlihat cut area dan fill area-nya juga. Di sini juga tertera jumlahnya. Jadi pada titik awal di sini terdapat galian. Kemudian pada titik yang mengalami timbunan ada pada di sini STA 1,3. Terdapat fill area sebesar 63,79. Jadi selanjutnya kita juga bisa menampilkan total volume table-nya dengan cara kita ganti ke analyze. Lalu di sini kita cari total volume table. Lalu di sini pastikan alignment-nya merupakan trase 1 dan juga sampel line-nya merupakan SL collection 2 yang baru kita buat. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini bisa kita klik pada daerah sembarang. Jadi di sini telah terlihat total volume table-nya yang dimana cut volumenya sekian dan juga fill-nya juga sekian. Kemudian di sini juga kita bisa tampilkan sebenarnya jika kita perlu datanya ini dalam Excel, kita bisa klik dulu volume report. Ini kita pastikan elemen trase 1 dan juga SL collection 2, kemudian kita klik OK. Lalu di sini akan tampil ke web. Lalu di sini selanjutnya saya juga ingin menampilkan mesh hall. Jadi dengan cara ini kita klik mesh hall. Ini alignment trase 1 dan juga ini SL collection 2. Lalu kemudian kita bisa langsung create diagram. Kemudian kita bisa klik pada daerah sembarang. Oke, jadi mesh hall-nya telah terbuat. Oke, lalu setelah perhitungan galian dan timbunan, kita juga bisa menampilkan perspektif pengemudi. Jadi dengan cara di sini pada toolbar analyze kita cari drive, kemudian kita enter. Jadi pastikan trasenya merupakan trase 1, kemudian pada profilnya kita gunakan profil AV yang telah kita gunakan. Lalu kita bisa klik OK. Maksud saya AV yang telah kita buat. Oke, jadi di sini ada beberapa opsi. Jadi di sini ada kecepatannya. Jadi mungkin di sini akan saya sesuaikan dengan desain kriteria saya, yaitu 80. Kemudian di sini juga ada, kita juga bisa memilih stationing yang akan kita lihat sebenarnya. Lalu di sini bisa kita play untuk memulai perspektif pengemudinya. Jadi ini merupakan perspektif pengemudi dari jalan yang telah kita rencanakan. Jadi di sini jalannya telah kita sesuaikan dengan kriteria kecepatan yang telah kita buat. Kemudian ini jalan perspektif jalannya saat mulai adanya tikungan. Jadi mungkin ini bisa saya pause saja.
Oke, maka dari itu seluruh hal yang telah kita rencanakan telah kita buat, sehingga perancangan jalan kita telah selesai. Jadi terima kasih banyak untuk menonton. Sampai jumpa.